Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saat ini kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema proses yang tidak mudah di tengah kemudahan zaman. Sebelum itu mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau pimpin setiap kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang melandasi perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tetapi saya akan membacakan dari Yakobus 5 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Tantangan di dalam kehidupan generasi demi generasi itu berbeda. Jatuh bangun kehidupan setiap generasi dan daya juangnya pun berbeda. Kalau dulu generasi orang tua saya bergumul dengan adanya tantangan harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Orang tua saya pernah bercerita, kalau dulu tidak ada handphone dan kecanggihan internet yang mempermudah akses untuk melakukan segala sesuatu. Mereka mau sekolah saja harus bekerja dulu ketika SMA, sehingga harus mengatur waktu antara sekolah, belajar, bermain, dan kerja. Berangkat sekolah terkadang jalan kaki, naik sepeda, atau naik angkutan umum bila ada uang. Ketika mau barang harus menabung dan datang ke toko untuk membeli barang tersebut. Semua harus melalui proses yang panjang dan tidak instan dan penuh dengan daya juang yang tinggi. Kita bandingkan dengan generasi sekarang. Generasi sekarang sudah berubah tantangannya dengan segala kemudahan yang ada. Perkembangan teknologi membuat semua hal bisa menjadi instan. Seperti kalau mau barang, tidak perlu keluar rumah. Dengan satu aplikasi di dalam handphone, mereka klik barang yang mereka mau dan beberapa hari langsung bisa sampai ke rumah. Mudah untuk mendapatkan barang, tetapi bisa terlena membeli barang yang menjadi keinginan bukan kebutuhan, sehingga perlu pengendalian diri. Makanan ketika lapar pun, makanan banyak yang instan. Ataupun ketika lapar, mau makanan sesuatu, tidak perlu keluar rumah. Dengan satu aplikasi di handphone mereka langsung klik dan pesan apa yang mereka mau. Dan akhirnya beberapa waktu itu bisa datang, tidak perlu repot-repot masak. Ketika mau berpergian pun, tinggal klik mau tiket kemana atau mau pesan kendaraan apa lewat aplikasi tanpa perlu berjalan kaki jauh, sehingga semua itu bisa instan dan mudah. Pertanyaannya, segala kemudahan yang ada saat ini apakah juga masuk di dalam kehidupan kerohanian kita? Apakah kita masih mau untuk mengikuti segala proses yang ada dalam kehidupan kita? Atau kita ambil jalan instan tanpa mengikuti proses yang Tuhan berikan untuk membentuk kehidupan kita? Hal inilah kita mau mempelajari di dalam perenungan kita hari ini. Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 memberikan nasihat kepada penerima suratnya untuk sabar dalam penderitaan. Mereka yang pada saat itu hidup sebagai orang asing di tempat perantauan mereka harus bertahan dalam segala hal yang mereka terima dengan bersandar kepada Tuhan. Mereka juga harus mengingat pengharapan yang asalnya daripada Tuhan saja yang akhirnya memampukan mereka menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada. Proses kehidupan iman para pembaca surat Yakobus tidaklah mudah. Di tengah kehidupan yang mereka jalani sebagai pendatang dan ada penindasan dari orang yang lebih tinggi ekonominya dari mereka, ada dua pilihan yang diperhadapkan. Yaitu yang pertama, tetap bertahan percaya kepada Tuhan atau tidak menyerah iman mereka. Ketika memilih ini, membuat mereka harus bertahan di dalam segala proses yang ada. Dan di proses tersebut, mereka semakin teguh imannya kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Pilihan yang kedua, ketika mereka mau mengambil jalan instan. Cara instan
dengan tidak percaya lagi kepada Tuhan dan memilih mengakhiri hidup karena banyaknya tantangan yang ada, tekanan-tekanan demi tekanan yang mereka alami. Ketika sudah meninggalkan iman, berpikir bahwa semua akan kembali baik sesuai dengan keinginan manusia, tetapi mereka jauh daripada Tuhan. Yakobus mengingatkan, di dalam menghadapi penderitaan harus bersabar. Ilustrasi yang indah dinyatakan seperti seorang petani yang bersabar menantikan hasil panen yang berharga di tengah proses menanam sampai dengan memanen. Proses dari awal sampai akhir dijalani petani dengan baik. Namun dalam proses itu ada tantangan seperti hama atau perubahan cuaca. Tetapi petani tidak mengambil jalan instan untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Ia bersabar menghadapi segala tantangan yang ada, berharap hasil itu sesuai dengan keinginan mereka. Ketika tidak sesuai keinginan pun, mereka terus bekerja, menjalani proses kehidupan. Begitu juga setiap kita, keluarga Samas yang dikasihi Tuhan. Pilihan hal instan itu mungkin terlintas dalam kehidupan kita. Kita mau menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Misalnya, ketika ada tantangan, orang lain menjalankan kecurangan, kita sama-sama menjalankan kecurangan di tempat kerja. Memilih untuk tidak menyediakan waktu datang kepada Tuhan karena tuntutan pekerjaan. Tidak mau peduli dengan sekitar karena fokus pada pergumulan sendiri. Atau memilih mengakhiri hidup agar tantangan selesai dan tidak ada beban lagi. Bila kita memilih jalan instan, itu sesuai dengan keinginan kita, memang merasa aman pada saat itu. Tetapi kenyataannya, kita sedang jauh daripada Tuhan. Di dalam Yakobus juga bukan hanya harus sabar dan tabah, tetapi mengingatkan untuk hati kita teguh kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Menghadapi tantangan zaman, kita bisa saja diombang-ambingkan dengan pemikiran-pemikiran dunia yang menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Sehingga pribadi kita bisa menjadi pribadi yang individual, hedon, terlalu narsis, dan ingin semua cepat. Semua itu fokus kepada diri sendiri tanpa melihat orang lain. Tetapi seharusnya kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Sehingga hati sebagai pusat kehidupan kita harusnya teguh kepada kebenaran firman. Apapun yang ada dunia tawarkan, dengan segala kemudahannya kita berani ketika tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan mengatakan tidak. Kita tidak perlu takut akan respon yang orang-orang sampaikan kepada kita yang menganggap kita berbeda. Tetapi jalani dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Proses kehidupan tidaklah mudah, sehingga kita bersungut-sungut karena panjangnya proses kehidupan yang kita lalui. Kita mau mengingat kisah Ayub. Ayub menjalani proses kehidupannya tidak singkat. Ia terus bergumul kepada Tuhan. Dan kita juga mau seperti itu. Kita mau tidak bersungut-sungut. Dan juga di dalam proses kehidupan bisa membuat kita menyalahkan orang lain. Kita mau suasana yang damai, sukacita, tenang menjalankan proses kehidupan. Tetapi kita melimpahkan segala kesalahan itu kepada orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, hasilnya adalah perpecahan. Kita merusak relasi pribadi kita dengan sesama dengan jalan singkat yang kita lakukan. Belajarlah evaluasi diri dan melihat dengan bijaksana proses yang tidak enak ini. Apakah salah saya dan bagaimana penyelesaiannya? Sinkronkan relasi baik kita secara pribadi dengan Allah dan juga sesama dalam menghadapi tantangan kemudahan yang ditawarkan dunia saat ini. Keluarga Samas yang dikasihi Tuhan, di tengah kemudahan yang ditawarkan dalam kehidupan, kita ingat bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati setiap orang yang percaya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jalani proses kehidupan sesuai dengan tuntunan dari Tuhan. Karena semua yang dirancangkan Tuhan adalah rancangan yang indah pada waktunya. Mintalah hikmat bijaksana dalam menjalani kemudahan yang ditawarkan dalam kehidupan ini. Setiap kita tidak tahu
apa yang akan terjadi ke depan, tetapi apa yang kita pilih untuk kita jalankan saat ini akan berkaitan dengan perjalanan ke depannya. Teruslah bersabar menjalani proses kehidupan. Teguhkan hati untuk tetap beriman kepada Tuhan dan jalani tantangan proses zaman dengan bersyukur serta sukacita. Marilah setiap pribadi kita mau dibentuk Tuhan di dalam proses kehidupan yang tidak mudah ini tetapi menawarkan kemudahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan ini meneguhkan kami. Tantangan zaman yang menawarkan kemudahan ini kami mau melaluinya dengan proses yang sesuai dengan daripadamu Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani dengan baik sesuai dengan kebenaran dan juga kehidupan kerohanian kami semakin mengenal Engkau di dalam proses kehidupan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami, berikan hikmat kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.